Okey guys, ni pendarahan terbesar betapa liciknya strategi Indonesia dan Malaysia adalah bahawa Presiden Indonesia Prabowo ada strategi untuk menurunkan rupiah supaya orang Malaysia membayar hutang Indonesia. Kalau diperhatikan sebenarnya Indonesia pun lebih beruntung daripada kita sebab ternyata ketika rupiah melemah, Indonesia diuntungkan. Kalau Indonesia mau jadi negara maju, ya rupiah harus melemah. Barangnya sama, biaya produksinya sama, ringgitnya pun sama-sama nilai mejanya 1.000 ringgit. Tapi kalau dulu 1.000 ringgit gue dapat 3 juta, tapi karena rupiah melemah 1.000 ringgit jadi 6 juta. Gue tambah kaya atau tambah miskin? Gue tambah kaya raya. Jadi negara-negara yang berbasis ekspor pasti diuntungkan. Ngerti lu maksudnya? Sebagian warga Malaysia kerap menunjukkan kesombongan ketika nilai ringgit Malaysia menguat terhadap rupiah. Seolah-olah selisih angka di papan kurs otomatis menjadi bukti superioritas ekonomi. Padahal, ukuran kekuatan ekonomi tidak berhenti pada nilai tukar semata. Indonesia justru sedang menjalani fase transformasi besar, bergeser dari negara yang dulu dicap sebagai pasar konsumtif, menuju negara produsen yang membangun fondasi industrinya sendiri. Ketika Indonesia mulai mengurangi ketergantungan impor, memperkuat sektor pangan, serta mendorong hilirisasi tambahan agar tidak lagi menjual bahan mentah, arah kebijakannya menjadi jelas, menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Ketika Malaysia sibuk membanggakan kurs, Indonesia fokus membangun rantai produksi dan memperluas pijakan dalam perdagangan global. Ini bukan soal angka harian, melainkan soal struktur ekonomi jangka panjang. Menariknya, pelemahan rupiah justru bisa menjadi keuntungan strategis. Produk Indonesia di pasar internasional menjadi lebih kompetitif dan terasa lebih murah dibandingkan produk Malaysia. Bagi eksportir dalam negeri, situasi ini membuka peluang keuntungan yang lebih besar. Jadi jika Malaysia merasa unggul hanya karena ringgit menguat, mungkin yang mereka banggakan hanya angka di papan kurs, sementara Indonesia justru sibuk membangun kekuatan ekonomi yang nyata dan berjangka panjang. Okey guys, ni pendarahan terbesar betapa liciknya strategi Indonesia dan Malaysia adalah tourism champion Asia Tenggara untuk 2 tahun berturut-turut mengatasi target 42 juta pelancong masuk. Menang dari Indonesia 4-0. Tahukah anda bahawa Presiden Indonesia Prabowo ada strategi untuk menurunkan rupiah supaya orang Malaysia membayar hutang Indonesia. Karena nak bina ibu negara baru, lepas tu dia juga jadikan anak saudara dia Deputy Governor Bank. Apa ni? Dan bukan itu saja, dia telah jadi ni member Gaza Foundation of Peace. Boleh bayar $1 bilion. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Prabowo itu pandai. Kerana dengan jatuhnya rupiah maka akan jadi seperti air duit masuk ke Indonesia. Sektor Jakarta KL, ingat minyak naik bagi Indonesia. Garuda 2.7 juta 646 ringgit, emas 938 ringgit, dekat 50% harga bas lebih pada Garuda. Kadar keuntungannya naik sehingga 31 juta. Salah satu syarikat tourism yang terbesar di Malaysia. Bukan itu saja, margin dia daripada 1% ke 5% kerana apa? Lagi ramai turis keluar daripada Malaysia, keluar negara. Jadi ini strategi licik dia ya. Memanglah bila kita ke sana kita shopping, maka untung orang Indonesia. Saya pun tak sangka bila saya ke Indonesia naik Woosh, rupanya bayar hutang dia orang kerana 53% daripada customer Woosh adalah orang Malaysia. Saya pula, aku nak pergi Indonesia lah, peduli apa aku juga. Ternyata ketika rupiah melemah, Indonesia diuntungkan. Kalau Indonesia mau jadi negara maju, ya rupiah harus melemah. Simple aja. Kenapa Cina bisa sedemikian powerful, ekonominya bangkit? Simple, karena yuan lemah, sengaja bahkan dilemahkan sama pemerintahnya. Kenapa sengaja dilemahkan? Supaya barang-barang made in China harganya lebih murah. Kompor made in China lebih murah dibanding kompor made in Amerika Serikat. Sehingga makin banyak orang-orang Amerika Serikat yang kalau belanja kompor, gelas, sendok, baju, celana ke Cina karena mata uangnya sengaja dilemahkan. Jadi kalau lu berpikir waras, lu pengen negara lu maju, mau gak mau apa? Kita bahkan wajib melemahkan mata uang kita sendiri.
Jadi lu nggak usah panik kalau rupiah naik ke 17.000, 811.000. Panik nggak? Enggak usah panik. Kenapa? Indonesia bisa tambah cuan. Simple, itulah yang dilakukan Cina. Itu bahkan yang dilakukan Vietnam. Makanya jangan heran, Vietnam GDP-nya bisa 8%. Karena produk-produk made in Vietnam menjadi kompetitif, jadi lebih murah. Nah, orang Indonesia, lu udah harus tahu, punya mindset seperti itu. Jangan mau lu ditipu, ditakut-takutin, Indonesia bakal bubar, Indonesia bakal hancur ketika rupiah 17.000, nanti 17.000, nanti 18.000. Gak usah. Kenapa? Karena lu pengen negara lu tambah kaya raya. Nah, ini terus menjadi bahan gorengan nih, terutama buat orang Malaysia nih. Kenapa? Karena orang Malaysia bilang, wah rupiah sedih banget ya, ringgit Malaysia tambah menguat, Indonesia kok malah melemah. Kasian banget ya Indonesia. Apa Indonesia perlu minum obat kuat ya biar rupiahnya tambah kuat lagi seperti Malaysia, tambah hebat ringgit Malaysia. Dan makanya lu nggak usah heran ya, udah dalam beberapa bulan terakhir makin banyak turis-turis dari Singapura dan Malaysia yang berbelanja ke Indonesia, khususnya ke Batam. Kenapa? Karena nilai tukar Indonesia terhadap ringgit Malaysia terhadap dolar Singapura terus melemah. Kabar buruk, tergantung. Indonesia itu mayoritas negara ekspor atau impor terhadap Singapura. Maksudnya apa sih Pak? Gini loh, gampang guys. Lu lihat meja di depan gue ini. Kalau dulu 1 ringgit Malaysia harganya 3.000 rupiah, meja ini gue jual seharga 1.000 ringgit. Artinya meja ini mendatangkan duit buat gue senilai 3 juta rupiah. Nilainya 1.000 ringgit, 1 ringgitnya 3.000 rupiah. Nah, kalau rupiah terus melemah menjadi 6.000 ringgit, kabar baik atau kabar buruk? Tergantung lu mau jadi negara budak atau negara yang kaya raya. Kenapa Pak? Karena kalau satu meja ini harganya tahun depan jadi 1.000 ringgit juga tetap, tapi rupiahnya udah berubah. Tadinya 1 ringgit 3.000 perak, sekarang jadi 6.000 perak. Artinya barangnya sama, biaya produksinya sama, ringgitnya pun sama, sama-sama nilai meja ini 1.000 ringgit. Tapi kalau dulu 1.000 ringgit gue dapat 3 juta, tapi karena rupiah melemah 1.000 ringgit jadi 6 juta. Gue tambah kaya atau tambah miskin? Gue tambah kaya raya. Apalagi lebih cuan lagi guys, kalau ternyata produk-produk ekspor kita harganya juga malah naik. Udah dolarnya semakin menguat, rupiah semakin melemah, kabar baik buat eksportir. Barang-barang yang kita ekspor ternyata harganya juga naik. Tadinya 1.000 ringgit bukan lagi 1.000 ringgit tahun depan, ternyata naik jadi 2.000 ringgit. Double cuan, ringgitnya dapat lebih banyak, rupiahnya dapat jauh lebih banyak. Bukan sahaja rakyat Indonesia yang bekerja dekat Malaysia ni untung besar, sebab bila kita punya mata wang semakin mengukur, maka gaji mereka pun jadi mahal. Bahkan untungnya kita jugalah rakyat Malaysia, sebab kita boleh melancong ke Indonesia, sebab tukaran mata wang pun jadi lebih murah kan. Cuba kalau diperhatikan, sebenarnya Indonesia pun lebih beruntung daripada kita, sebab bila pelancong Malaysia masuk ke Indonesia, ianya akan bantu merangsang ekonomi negara mereka, betul tak, daripada sektor pelancongan. Bahkan akan membantu peniaga-peniaga tempatan di Indonesia sana. Alhamdulillah lah, itu rezeki untuk rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia, dan juga rezeki untuk rakyat Indonesia di Indonesia. Bahkan rezeki untuk kita rakyat Malaysia kerana boleh menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih banyak kepada PMX dan Kerajaan Madani kerana bertungkus lumus memajukan negara kita ni. Bagaimana pendapatmu mengenai ini sob? Tulis di komentar.